Mari kita melanjutkan pembahasan dari Yohanes 5 ayat yang ke-24 dan seterusnya. Mungkin kita berhenti sampai di ayat 40 saja ya, 24 sampai 40. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya saatnya akan tiba dan sudah tiba bahwa orang-orang mati akan mendengar suara Anak Allah, dan mereka yang mendengarnya akan hidup. Sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, demikian juga diberikannya Anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Dan ia telah memberikan kuasa kepadanya untuk menghakimi, karena ia adalah Anak manusia. Janganlah kamu heran akan hal itu, sebab saatnya akan tiba bahwa semua orang yang di dalam kuburan akan mendengar suaranya, dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal, tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar, dan penghakimanku adil sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Kalau aku bersaksi tentang diriku sendiri, maka kesaksianku itu tidak benar. Ada yang lain yang bersaksi tentang aku, dan aku tahu bahwa kesaksian yang diberikannya tentang aku adalah benar. Kamu telah mengirim utusan kepada Yohanes, dan ia telah bersaksi tentang kebenaran. Tetapi aku tidak memerlukan kesaksian dari manusia, namun aku mengatakan hal ini supaya kamu diselamatkan. Ia adalah pelita yang menyala dan yang bercahaya, dan kamu hanya mau menikmati seketika saja cahayanya. Tetapi aku mempunyai suatu kesaksian yang lebih penting daripada kesaksian Yohanes, yaitu segala pekerjaan yang diserahkan Bapa kepadaku supaya aku melaksanakannya. Pekerjaan itu juga yang kukerjakan sekarang, dan itulah yang memberi kesaksian tentang aku, bahwa Bapa yang mengutus aku. Bapa yang mengutus aku, Dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Dan firman-Nya tidak menetap di dalam dirimu, sebab kamu tidak percaya kepada Dia yang diutusnya. Kamu menyelidiki kitab-kitab suci, sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal. Tetapi walaupun kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku, namun kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup itu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Mungkin kita nggak bisa selesai sampai dengan ayat ke-40 pada hari ini, tapi nanti kita bisa lanjutkan waktu pertemuan yang lain. Mari kita masuk di dalam doa. Tuhan, kami mohon supaya Engkau menenangkan hati dan pikiran kami, karena kami sungguh membutuhkan firman Tuhan. Ia adalah makanan bagi jiwa kami. Tuhan yang memberikan kepada kami konsentrasi yang baik, bahkan kehausan dan kelaparan, supaya kami dipuaskan. Sebagaimana Tuhan sendiri yang boleh menanamkan kerinduan itu di dalam hati kami. Kiranya Engkau menopang hamba-Mu, memberkati dan menguatkan, memberikan urapan, dan setiap daripada kami yang mendengar, kami boleh dikuduskan oleh kuasa firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan pemberitaan ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kita sudah membahas di dalam minggu yang lalu bahwa gambaran waktu Yesus memberitakan tentang dirinya itu bukan di dalam arti Yesus bersaksi tentang dirinya sendiri. Bahkan kita baca tadi di dalam ayat yang ke-31 secara eksplisit dikatakan bahwa Yesus tidak bersaksi tentang dirinya sendiri. 31 saya baca sekali, kalau aku bersaksi tentang diriku sendiri, maka kesaksianku itu tidak benar. Yesus bukan sedang bersaksi tentang dirinya sendiri, tapi Dia sedang membicarakan otoritas kuasa yang ada di dalam dirinya itu berasal dari mana? Itu berasal dari Bapa. Gambarannya sangat khas di dalam theological profile dari Injil Yohanes. Johannine writing secara lebih luas. Dan waktu kita membaca di dalam ayat-ayat selanjutnya 24 sampai dengan 29, lalu dilanjutkan lagi 30 dan seterusnya, kita mendapati di situ ada kelincahan ya. Ini semuanya menceritakan tentang satu pribadi Yesus satu pribadi Yesus. Tapi kalau sudah melihat itu perspektifnya bisa bergerak lincah antara according to His divine nature dan according to His human nature ya. Sehingga kita nggak perlu bingung ya dengan kelincahan seperti itu, karena memang Yesus betul-betul memiliki dua natur itu.
Ayat 24 saya waktu sudah membaca bagian ini ya, itu bicara tentang pengutusan ya. Pengutusan itu menggunakan prophetic vocabulary ya. Perbendaharaan di dalam kata-kata yang seringkali dipakai di dalam tulisan cerita nabi-nabi gitu, yaitu nabi yang diutus ya, diutus oleh Allah versus nabi yang palsu yang tidak diutus oleh Allah ya. Waktu di sini dikatakan dia yang mengutus aku ya. Yesus as sent by the Father. Memang khusus ya hubungan ini ya, the Son sent by the Father. Yang mengutus itu adalah Bapa sendiri, yang diutus adalah anak. Bagian ini diulang misalnya di dalam surat yang lain seperti di dalam Ibrani dan sebagainya. Waktu Allah zaman dahulu berbicara melalui nabi-nabi, sekarang dia berbicara melalui anaknya ya. Tapi ada kaitan sangat erat di situ dengan kenabian Kristus. Sekali lagi kalau kita boleh mengulang yang kita sudah pernah bahas ya, Yesus itu nabi, imam, raja. Dan bagian ini waktu berbicara tentang pengutusan itu terutama menunjuk kepada kenabian Kristus. Nabi itu bernubuat, nabi memberitakan nubuat. Tapi apa artinya nubuat? Nubuat sebenarnya sederhana, bukan di dalam pengertian prediction of future, yaitu enggak substansial actually. Tapi ada orang yang menafsir seperti itu. Nubuat itu terutama substansinya bukan prediction of future, bukan gitu. Tapi terutama yang pertama adalah mengatakan apa yang berasal dari Bapa, yaitu yang mengutus ya. Dan yang kedua ya, yang seringkali dikaitkan dengan itu, khususnya dalam perjanjian lama, itu berita pertobatan gitu. Yesus diutus dari Bapa, berarti dia mengatakan apa yang diterimanya dari Bapa. Kita sudah pernah bahas itu dalam minggu yang sebelumnya ya. Istilah pengutusan di dalam hal Yesus mengatakan bukan dari dirinya sendiri, tapi dia mengatakan dari Bapa, apa yang dia terima dari Bapa. Lalu waktu kita membaca di dalam hal ini ada kaitannya dengan keselamatan ya, dimengerti secara soteriologis dalam ayat ke-24, yaitu barang siapa yang mendengar perkataanku, perkataan Kristus yang dia terima dari Bapa, percaya kepada dia yang mengutus aku. Jadi pertama mendengar perkataan yang diutus ya, ini mediator kan, nabi pun juga mediator ya, mengantisipasi Kristus the mediator. Mendengar perkataan mediator, lalu kemudian setelah itu percaya kepada dia yang mengutus, yaitu percaya kepada Allah yang mengutus, percaya kepada Bapa yang mengutus. Oh di sini ya, dia pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Ya, ada kaitan di sini antara nabi, kenabian dengan keselamatan. Biasanya yang lebih familiar kita sering renungkan ya, itu yang berkaitan dengan keselamatan, terutama kan priestly office ya. Itu imam mempersembahkan korban ya, menghapus dosa dan sebagainya. Itu sangat berkaitan dengan soteriologi. Di dalam teologi Injili ya, bukan cuma dalam teologi Injili saya pikir dimanapun juga dimengerti seperti ini ya. Kaitan priestly office dan salvation itu kuat sekali. Tapi sudah membaca di dalam bagian ini ada kaitan antara prophetic office dengan keselamatan ya. Bukan cuma priestly office ya, ini bukan cuma bicara tentang forgiveness of sins ya, yang adalah keselamatan, tapi di sini berbicara tentang mendengar perkataan, mendengar firman dan keselamatan. Ya, hari ini kita perjamuan kudus ya, ini very much related dengan priestly office of Christ itu. Tapi di dalam bagian ini kita juga belajar memang prophetic office pun juga nggak bisa dipisahkan daripada keselamatan. In fact itu cuma satu office kan, sekali lagi the threefold office of Christ, bukan three offices of Christ, karena semuanya pasti berkaitan dengan keselamatan. Lalu kemudian ayat ke-25 ya, saatnya akan tiba, orang mati akan mendengar suara anak Allah, mereka yang mendengarnya akan hidup. Ini tipikal di dalam bahasa Yohanes ya. Saya pakai tanda kutip ya, kekacauan tempora gitu, kekacauan tempus. Maksudnya begini saya ambil contoh sederhana ya. Itu kebangkitan orang mati kan harusnya di akhir zaman kan ya. Kan harusnya di akhir zaman gitu kan. Itu kan hari terakhir setelah penghakiman terus ada kebangkitan tubuh dan sebagainya. Tapi Yohanes tanda kutip mengacaukan dengan mencatat Yesus melakukan pembangkitan itu waktu masih ada di dalam dunia, yaitu Lazarus gitu.
Ini kan nggak seharusnya terjadi di sana, ini seharusnya terjadi ini kan di akhir zaman kan ya, kebangkitan orang mati. Kenapa Yesus melakukannya di sana? Nah ini karena Yohanes mau mengatakan di dalam tangan Tuhan ya, itu nggak ada past, present, future, itu nggak ada, itu dunia manusia. Jadi bagi Tuhan dia bisa melakukan kapan saja. Maka Lazarus yang dibangkitkan tanda kutip lagi di dalam waktu yang salah, tanda kutip ya sebenarnya bukan waktu yang salah gitu. Nah ini nggak perlu tanda kutip gitu bukan waktu yang salah, tapi Yesus mau mendemonstrasikan bahwa dia tidak berada di dalam kurungan past, present, and future. Pekerjaan Tuhan nggak dibatasi itu, tidak. Gitu. Maka apa yang seharusnya terjadi nanti bisa juga dimengerti sekarang ini sebagai antisipasi. Dan bukan kebetulan, waktu setelah Yesus membangkitkan Lazarus, dia mengatakan, I am the resurrection and the life. Saya kebangkitan dan hidup. Gak usah tunggu sampai nanti, di sini pun juga sudah bisa ada kebangkitan, karena power yang ada pada Yesus bukan ada pada waktunya, bukan gitu. Sekali lagi ya. Kuasanya itu ada pada pribadi Kristus, bukan ada pada jadwal, bukan. Yesus enggak di dalam jadwal, Saya pernah kutip sudah perkataan itu ya, Pak Stephen Chen waktu bertahun-tahun lalu dia sharing mengajar. Lecture di ini di Sunter, waktu itu kita masih di Sunter di Institut Reform, lalu dia bilang kalimat yang menarik gitu. Dia bilang tentang kedatangan Kristus ya. Lalu dia bilang, Jesus does not have to come on time because he is not in time. Yesus itu nggak perlu datang tepat pada waktunya. On time kan itu istilahnya on time, on schedule gitu. Karena dia nggak di bawah schedule, tidak. Schedule yang di bawahnya Yesus. Yesus nggak under schedule apa-apa, nggak ada gitu. Kita bisa under certain schedule dan sudah pasti kita under schedule-nya Tuhan kan ya. God's appointed time, kita ada di dalam kairosnya Tuhan, ada waktunya kapan Tuhan memimpin kita. Tuhan sendiri nggak dibawa waktu yang kemudian dia mesti menaati schedule. Gak tahu siapa yang bikin schedule itu, dia Tuhan, dia bebas dari itu. Jadi itu sudah membaca di dalam cerita ini ya Yohanes ada ini ya tanda kutip tadi ya kekacauan tempus ini. Orang mati akan mendengar suara anak Allah. Ini kan juga eschatological ya harusnya. Orang mati mendengar suara Allah nanti dipanggil jadi dibangkit dan sebagainya. Tapi Yohanes ya, yang mencatat perkataan Yesus di sini mengatakan orang mati mendengar suara Allah di sini dan sekarang karena kamu mati. Orang-orang yang mendengar Yesus itu orang mati sebetulnya, orang mati rohani. Jadi di sini dia bergeser di dalam pengertian ini ya, spiritual gitu. Orang mati akan mendengar suara anak Allah dan mereka yang mendengarnya akan hidup sekarang, here and now. Ini eschatological di sini dan sekarang. Bukan cuma yang akan datang saja, Typical Johannine presentis ini eschatologi. Saya sudah seringkali mengatakan kepada saudara ya, itu apa di dalam reform eschatologi itu istilah already and not yet itu bukan istilah sederhana, itu bukan istilah sembarangan deh. Waktu orang reform mengatakan eskatologi, reform itu already and not yet. Maksudnya mau mengatakan bahwa eskatologi di dalam perspektif reform itu nggak bisa dimengerti hanya dari perspektif not yet saja, tapi experienceable here and now. Orang mati akan mendengar suara anak Allah dan mereka yang mendengarkan akan hidup. Ya, semuanya bahasa eskatologis. Sebetulnya ya secara pembacaan sederhana eskatologis not yet. Tapi Yesus menerapkannya di dalam kehidupan selama dia hidup ya. Orang yang mati dalam kurung mati rohani ya akan mendengar suara anak Allah. Ya waktu Yesus menyampaikan kalimat-kalimat itu dan mereka yang mendengar akan hidup. Hidup sekali lagi itu bahasa soteriological ya, hidup kan tentang keselamatan ya, soteriologis. Di sini dikaitkan dengan mendengar firman, mendengar firman, bukan cuma dengan ini perjamuan kudus yang berkaitan dengan again priestly office, tapi very much related dengan prophetic office. Orang yang mendengar firman itu hidup. Lalu kemudian ayat berikutnya, sama seperti Bapa mempunyai hidup di dalam dirinya sendiri, demikian juga diberikannya anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Ya, the sharing of life, sharing of life. Sama di dalam bahasa Indonesia, saya stick dalam bahasa Indonesia aja ya. Sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya, demikian juga diberikan anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Konsubstansial, sama. Dan ia telah memberikan kuasa kepadanya untuk menghakimi karena ia adalah anak manusia.
Istilah anak manusia seperti kita sudah pernah bahas ya, itu berkaitan dengan tradisi yang dicatat di dalam kitab Daniel ya, bukan low title, ini bukan title apa itu rendah hati itu. Rendah hati sih pasti rendah hati ya, Yesus selalu rendah hati. Tapi anak manusia ini high title kalau sudah membaca di dalam Daniel. Ini bukan menggambarkan apa itu kesederhanaan Yesus sebagai manusia, tapi menggambarkan yang akan menghakimi ya. Diberikan kuasa kepadanya untuk menghakimi karena ia adalah anak manusia. Ada kuasa menghakimi, tapi pertanyaannya kenapa pakai istilah anak manusia ya? Enggak lebih cocok anak Allah gitu. Kan menghakimi. Ya kita mesti melihat Daniel untuk mengerti ini. Tapi waktu sudah membaca di dalam Injil ya, itu anak manusia, lalu terus kemudian diserahkan kuasa penghakiman ya. Saya spontan teringat perkataan Paulus yang juga mengatakan bahwa kita sendiri juga akan menghakimi. Kita kan juga manusia ya. Paulus bicara kepada jemaat yang dilayani, tidakkah kamu tahu kita ini akan menghakimi para malaikat, menghakimi manusia itu menghakimi. Manusia dan menghakimi ya, biasanya sering dipermasalahkan kan ya. Tapi kita selalu di-accuse sebagai penuh dengan penghakiman gitu. Terus orang ya menghakimi itu hanya Tuhan. Ada poinnya lah, betul juga. To certain extent ya penghakiman itu adalah hak Tuhan, betul. Memang ada ayatnya juga bahkan ya. Tapi kalau sudah melihat di sini ya, ini pakai istilah anak manusia menghakimi ya. Kalau sudah baca dalam konteks keseluruhan ya, sekali lagi ini nggak terpisah dengan konsep bahwa Yesus waktu dia berkata-kata, itu dia selalu berkata-kata yang dia terima dari Bapa ya. Ini otoritas dan kuasanya, termasuk juga kuasa dan otoritas penghakiman sudah di dalamnya. Waktu saudara memberitakan firman Tuhan yang betul-betul kita terima dari Tuhan, bukan yang kita create sendiri begitu ya, bukan berdasarkan imajinasi kita sendiri atau fantasi kita sendiri, tapi yang betul-betul kita terima dari Tuhan, yang Tuhan mau sampaikan melalui kita ya, itu di dalamnya juga ada kuasa penghakiman. Penghakimannya bukan pada kita ini cuma manusia berdosa. Penghakimannya itu karena yang saya sampaikan itu bukan dari diri saya sendiri, tapi dari Tuhan, dari Allah. Maka ada kuasa penghakiman mengalir di sana. Sekali lagi ya saya bacain. Ia telah memberikan kuasa kepadanya untuk menghakimi karena ia adalah anak manusia. Sudah sekali lagi mesti baca Daniel ya. Tapi kalau sudah baca di dalam fresh perspektif konteks yang diolah di dalam Yohanes, ini gak bisa dipisahkan dengan sang anak manusia yang selalu mengatakan kalimat itu berasal dari Bapa. Kita baca juga di dalam kehidupan para nabi ya, di dalam perjanjian lama waktu mereka memberitakan firman Tuhan juga ada kuasa penghakiman kan di dalamnya ya. Bahkan sebelum Yesus datang gitu. Ada kuasa penghakiman di dalam pemberitaan yang disampaikan oleh para nabi. Jangan kamu heran ya, akan hal itu sebab saatnya akan tiba bahwa semua orang yang di dalam kuburan akan mendengar suaranya. Ya, ini pengulangan lah tadi kita sudah bahas, kita ayatnya cukup banyak jadi mungkin kita agak cepat deh Dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal, tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Jadi bagaimana ini? Diselamatkan karena perbuatan baik. Menurut Paulus sih kayaknya enggak. Ya menurut Paulus ya, kita mesti rendah hati membiarkan Alkitab itu berbicara. Kenapa di sini pakai kategori perbuatan baik sudah di sini? Mungkin bukan cuma di dalam Yohanes ya, tapi juga di dalam Yakobus, Matius ya. Lalu to certain extent kita juga bisa bilang Petrus. Paulus ya malah sendirian ya di sini. Saya mau mengangkat ini di dalam ini saya pada gambaran apa itu? Ecumenical gitu saya. Ecumenical very very responsible saya, bukan ekumene gadungan ya, bukan. Kalau itu mah enggak ada masa depan ya. Ecumenical yang very structured gitu. Waktu kita melihat perspektifnya Yohanes yang kita nggak boleh tundukkan, yang kita nggak boleh jajah berdasarkan perspektifnya Paulus ya. Karena ini sama-sama firman Tuhan kok ini perkataan Yesus. Yohanes kan hanya mencatat sebetulnya gitu. Ini perkataan Yesus ya. Gak mungkin lebih rendah daripada perkataan Paulus. Perkataan Paulus juga firman Tuhan. Ini perkataan Yesus sudah pasti firman Tuhan. Tapi kenapa di sini bicara tentang perbuatan baik?
Sebetulnya kalau sudah membaca di dalam sistematika teologi reform tetap ada jawaban termasuk dari perspektif reform. Mungkin salah satu kata yang boleh saudara perhatikan di situ ya, telah. Mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal. Di sini enggak dikatakan mereka yang akan berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal, tapi mereka yang telah. Ya, ini berarti apa sih? Ya berarti perbuatan baik itu konfirmasi keselamatan yang sejati. Sederhana kan itu ya. Perbuatan baik itu kalau mungkin di Calvin belum zamannya kalau saya bahas, tapi kalau sudah baca tulisan orang-orang later Calvinism itu mereka membicarakan disebut dengan syllogismus practicus ya, practical syllogism. Practical syllogism itu adalah pengambilan kesimpulan dengan cara begini saya. Kalau istilah dalam Alkitab, dari buahnya kamu tahu pohonnya. Kan orang bergumul, saya tahu dari mana lu orang pilihan. Jangan-jangan lu bukan orang pilihan. Pertanyaan kayak begini kan memang bisa memberikan orang jadi ragu-ragu, memberikan keraguan-raguan di dalam diri orang kan. Lu tahu dari mana lu orang pilihan? Jangan-jangan lu bukan pilihan. Orang nggak ada assurance of salvation. Memang assurance of salvation kalau kita belajar baik-baik kan basisnya, fondasinya kan Kristus, korban Kristus yang sempurna, dan itu nggak pernah nggak sempurna, selalu sempurna dan sudah berlalu juga kan. Tapi masih saja ada orang yang ragu-ragu lah. Itu orang di dalam liter Calvinism ya, itu mengumpulkan hal itu. Mereka mengajarkan ini ajaran syllogismus practicus ya. Ada tanda-tanda orang pilihan. Ada tanda-tandanya orang pilihan ya, sehingga dia boleh disebut orang pilihan ya. Tanda orang pilihan, atau pakai istilah Alkitab, buah orang yang diselamatkan. Dari situ kita tahu dia adalah orang pilihan. Ini bukan berarti kita diselamatkan oleh karena tanda-tanda itu loh, saya tidak gitu ya. Bukan loh, kita diselamatkan karena anugerah, kita diselamatkan oleh kesempurnaan korban Kristus di atas kayu salib. Tapi orang pilihan itu ada tanda-tandanya. Salah satu tandanya menurut Yohanes adalah perbuatan baik, saya. Ini jelas sekali. Yakobus mengatakan, kamu bicara iman-iman, ini memang seperti kayak sedikit polemikal dengan bahasannya Paulus ya, tapi in the level of vocabulary only, bukan secara konsep ya, karena secara konsep nggak ada benturan. Saya sudah pernah bahas ya, surat Yakobus very likely itu polemiknya bukan against teologi Paulus yang original, tapi resepsi teologi Paulus yang salah. Justification by faith alone ya, itu sola fide-nya dimengerti secara salah, lalu kemudian terus dikritik oleh Yakobus. Bukan Paulus yang dikritik, Paulus yang nggak mengajarkan seperti itu sebetulnya. Efesus 2 misalnya sudah membaca ya, kita disediakan, diselamatkan itu bukan hasil usahamu. Tuhan menyediakan pekerjaan baik ya. Setelah itu diselamatkan itu apa? Untuk pekerjaan baik ya. Sama kan saya? Even Pauline pun juga konsisten kok dengan Johannine writings di sini. Perbuatan baik ya sebagai tanda orang diselamatkan, tanda-tanda orang pilihan. Kalau ini nggak ada bagaimana saya? Ya, Yakobus akan bilang itu iman yang mati. Yakobus menantang ya, coba tunjukkan imanmu tanpa perbuatan. Iman tanpa perbuatan, tunjukkan itu. Nanti saya akan tunjukkan kepadamu bahwa di dalam perbuatanku di dalamnya ada iman. Pasti yang dimaksud Yakobus adalah yang terakhir saya. Di dalam perbuatan baik, di dalamnya itu iman. Maksudnya true faith itulah yang produce so called good works itu. Tapi kalau dibalik saya cuma punya iman, saya ini spesialitasnya orang beriman, karunia iman, gak ada karunia perbuatan baik. Karunia perbuatan baik memang gak ada karena perbuatan baik bukan karunia, itu adalah untuk semua orang beriman sebetulnya. Lalu ini orang bilang, saya cuma spesialitasnya ini beriman. Jadi ini ibarat orang yang berdoa gitu ya. Here I am, send him, send her, itu tadi gitu, gambaran orang yang seperti itu. Kalau kita membaca di dalam Alkitab ini Yohanes jelas ya, tidak kurang menekankan percaya ya. Percaya ya. Sin, dosa itu di dalam Johannine writings ya, khususnya di dalam The Gospel of John sudah mendapati salah satu kata kunci ya. Definisi sin itu adalah ketidakpercayaan, disbelief itu adalah the arch sin kalau menurut Yohanes ya. Ini enggak selalu seperti ini ya. Luther akan sangat senang dengan kalimat ini karena Luther kan menekankan sola fide.
Luther mengatakan orang itu dibenarkan hanya karena iman, demikian juga orang itu dihukum, dipersalahkan, ya, dikondem juga karena disbelief, karena tidak ada iman, karena ketidakpercayaan. Itu very much di-emphasize di dalam Yohanes, ya, kalau sudah membaca, ya, percaya tidak percaya. Ya. Saya pikir cukup ya bagian itu ya. Yohanes selalu menekankan percaya. Kita diselamatkan karena percaya. Sudah enough lah, sudah cukup, itu sudah jelas sekali. Tapi terus kemudian kita membaca dalam ayat ke-29, orang yang percaya itu adalah orang yang berbuat baik, berbuat baik. Pada akhirnya dia akan berbuat baik. Mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal. Yaitu mereka yang percaya yang akan berbuat baik. Karena orang percaya tidak terus berbuat jahat deh. Tidak. Mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Orang percaya enggak terus di dalam perbuatan jahatnya, tapi akan rajin dan tekun berbuat baik. Saya sudah pernah sharing ini ya, even kok sudah baca Alkitab gambaran juga enggak sekaku itu ya, yang seringkali mungkin dibicarakan di dalam sistematik teologi itu. Kadang-kadang perbuatan baik pun juga sudah merupakan anugerah, ditaruh di sebelum orang diselamatkan. Kalau sudah tetap masih pakai kategori sudah dan belum diselamatkan. Salah satunya adalah Cornelius misalnya. Ya, catatan ini sering di Lukas gitu, bukan cuma satu-satunya. Si Cornelius ya, itu yang perbuatan baiknya itu seperti bau-bauan harum sampai ke atas ya. Sampai terus kemudian Tuhan mengirim Petrus untuk memberitakan Injil khusus kepada dia. Perbuatan baik mendahului keselamatan. Sekali lagi ya, di dalam sistematik teologi kayaknya kurang ada tempat ya bagian ini, karena kita terlalu khawatir dengan campuran perbuatan baik di dalam keselamatan. Tapi Alkitab sebenarnya jauh lebih lincah daripada sistematik teologi kita kali ya. Saya pikir kita mesti lebih Alkitabiah daripada ini apa? Sistematik teologiah gitu ya. Kan kita dipanggil untuk Alkitabiah. Lebih daripada sistematik teologi ya. Gak ada sih istilah itu saya. Saya cuma mau bilang ada ini reform commitment ya, apa sistematik teologi kita itu mengantar kita kepada kekayaan yang ada dalam Alkitab, bukan sebaliknya ya. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar dan penghakimanku itu adil ya. Tadi kita sudah, kenapa penghakiman Tuhan itu benar dan adil? Karena memang Tuhan Yesus menghakimi sesuai dengan apa yang dia dengar dari Bapaknya. Tapi sudah perhatikan dalam ayat ke-30 pertama itu tadi yang saya bilang, the two natures of God. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Kalau kita nggak hati-hati, kita bisa ambil kesimpulan seperti Yesus ini lebih rendah dong berarti dari Bapa. Iya kan, ayat kayak begini kalau kita baca simple kan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diri. Dia berarti bukan Tuhan dong kayak begini. Justru keindahan inkarnasi kan di situ ya. Dia itu Tuhan, tapi dia menjadi manusia sama seperti kita ya. Kalimat ini mendahului ayat yang terkenal di dalam Yohanes 15 ya. Waktu Yesus mengatakan, di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Di luar aku, ya, di luar sang anak, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Lalu Yesus di dalam ayat 30 pasal 5, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Jadi, di luar aku, ya, jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Yesus mengatakan, demikian juga kalau kita boleh gandeng ya, atau oleh karena ya dasarnya ya, kenapa seperti itu? Karena Yesus pun tidak dapat berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Ini enggak mengatakan bahwa Yesus kurang sovereignty atau jangan-jangan enggak konsubstansial lagi, jangan-jangan enggak sehakikat, jangan-jangan lebih rendah, lebih kecil dan sebagainya. Bukan itu, itu orang salah baca. Waktu Yesus mengatakan aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri, maksudnya mengatakan bahwa Yesus selalu tinggal di dalam Bapaknya. Yesus selalu berada di dalam Bapaknya. Istilah tinggal itu kan salah satu kata kunci ya, seperti kita sudah pernah bahas di dalam ini. Di dalam bagian-bagian awal itu tinggal ya. Kadang-kadang bahasa Inggris bisa pakai istilah abide, kadang-kadang pakai istilah remain ya, remain atau abide, tinggal.
saling meninggali. Saya sudah sering bahaskan, saya nggak perlu ulang lagi bagian ini. Yesus tidak dapat berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Maksudnya Yesus tidak pernah tidak tinggal di dalam Bapa dan Bapa tidak tinggal di dalam Dia. Nggak pernah itu. Karena Yesus selalu di dalam Bapa dan Bapa selalu di dalam Dia. Ini bicara tentang the incarnated Christ, ya, supaya boleh menjadi model. Ya, demikian juga kita juga nggak bisa berbuat apa-apa dari diri kita sendiri kalau kita tidak tinggal di dalam Kristus yang tinggal di dalam Bapa itu. Kapan sih saya kita menjadi judgmental ngawur gitu ya? Kapan kita menjadi judgmental ngawur? Jawabannya sederhana, saya. Waktu kita nggak connected dengan Yesus, waktu kita tidak tinggal dengan Yesus, waktu tidak tinggal dengan Yesus bisa judgmental begitu ya, in a carnal spirit, highly polemical, saya sukanya pokoknya kalau nggak ada konflik itu kayak nggak bisa hidup begitu ya. Ini ibarat apa? Ada orang bilang orang taruh ikan supaya dia sehat terus taruh kepiting di dalamnya begitu ya, supaya ada konflik terus jadi dia bisa hidup begitu ya. Itu namanya the fighting spirit of apa ini ikan gitu kali ya. Jadi dia dikejar-kejar jadi nggak bisa tidur gitu saya. Ada orang mungkin ini saya menghidupi teologi kepiting kayak begini di dalam hidupnya karena dia nggak bisa hidup tanpa adanya kepiting di dalam dunia ini gitu. Karena dia harus somehow polemik terus gitu ya. To be human is to involve in a conflict gitu, somehow definisinya dia gitu, antropologi yang agak sedikit unik. Waktu kita nggak tinggal di dalam Kristus ya, kita bisa jadi orang yang highly polemical, ya, polemik yang nggak ada perlunya ya. But on the other hand, orang yang nggak tinggal di dalam Kristus juga bisa takut menegur, humanis, nggak berani bicara, karena kita mau harmonious living at all cost, pokoknya apapun dikorbankan demi harmonious living. Kalau kita membaca konsep damai atau konsep peace ya, yang ada di dalam Alkitab pasti bukan itu kan, saya bukan gitu. Yesus nggak akan diseret sampai ke atas kayu salib kalau dia model harmoninya kayak begitu, saya. Untuk apa dia orang? Yesus pasti nggak akan dibenci banyak orang kalau dia mengusahakan hidup harmoni seperti itu. Semua orang akan senang kepada dia dan dia sangat punya potensi untuk itu. Tapi Yesus tidak melakukan itu. Karena apa? Karena dia tinggal di dalam Bapanya. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar, ya, bukan dari dirinya sendiri. Saya pernah share kepada saudara ya, di apa? Mungkin bukan di khotbah, tapi mungkin di PA atau di seminar itu ada satu kejadian waktu Elisha di dalam Perjanjian Lama. Waktu Elisha ya, itu dipanggil, ada dua raja, itu kerajaan utara dan kerajaan selatan, yaitu Yoram dan Yehoshafat ya. Yoram itu kerajaan utara, Ahab, Yoram ya, Yehoshafat. Lalu mereka waktu maju ya bareng ini bikin alliance mau berperang, tapi akhirnya terus sampai tengah-tengah mereka kehabisan air. Mereka kehabisan air, bahaya sekali, pasti kalah perang, kudanya semua nggak bisa minum dan seterusnya. Akhirnya Yehoshafat, kita ini nggak ada nabi ya Pak, nggak ada, panggil nabi tuh, kita perlu nabi mesti kasih tahu kita mesti bagaimana ini sekarang. Yehoshafat, Yoram sebenarnya tahu di kerajaan utara kan dulu zamannya Ahab ada Elia, sekarang zamannya dia ada Elisha, tapi dia kayak diam-diam saja. Lalu terus kemudian dengan sangat terpaksa si Yoram bilang ada sih Elisha namanya, tapi kayaknya saya nggak terlalu susah orang itu. Tapi dipanggil juga, sudah akhirnya dipanggil datang sudah. Elisha waktu lihat Yoram itu sudah sebel gitu ya. Kalau istilah paraphrasing sudah mau muntah lihat mukanya Yoram. Lalu dia mesti bernubuat sudah. Dia ngomong kalimat kalau bukan karena Yehoshafat deh, bukan karena Yehoshafat. Sudah enak ya lihat kamu itu Yoram itu, ini sudah arch enemy gitu ya, Ahab, Elia, lalu ini Yoram dan Elisha. Tapi menarik saya, kemudian Elisha di dalam keadaan itu dia tahu saya, kalau dia bernubuat ya, kalau dia langsung ngomong itu yang keluar bukan dari Tuhan, tapi dari karnal kedagingannya. Gitu. Maka dia suruh panggil pemain kecapi saya. Musicians itu penting saya, untuk para nabi, karena menenangkan carnal emotion. Waktu kita ini saya Pak,
Bukan cuma dengar ini ya, core nyanyi tadi ya, tapi the whole happening waktu kita memuji Tuhan nih. Sebetulnya kita juga kalau kita menyanyi dengan benar, maksudnya kita menggunakan musik as an instrument ya, untuk preparing ourselves, preparing saya juga, both ya, saudara yang mendengar dan saya yang berbicara itu dibersihkan saya, dibersihkan. Kita baca di dalam cerita Elisha ya. Elisha panggil pemain kecapi, needless to say pasti bukan musik instrumen saya. Kita boleh assume mungkin ada mazmur di dalamnya gitu atau perkataan yang lain. Ada kata-katanya itu common tafsiran seperti itu. Ada firman Tuhannya maksudnya saya, bukan cuma instrumen musik saja begitu. Ini kan juga perdebatan kan, sudah baca tulisannya Zwingli, Luther, Calvin semuanya lain ngomong lain ya tentang ini, tentang apa? Tentang Saul dan Daud itu yang main kecapi itu sebenarnya apa yang terjadi di sana gitu. Tapi waktu kemudian Elisha memanggil pemain kecapi ya, terus dia jadi bisa rilis ya dari ini mesti bersih, mengatakan apa yang dia terima dari Tuhan, bukan mengatakan apa yang dia suka, bukan mengatakan apa yang dia terima dari Tuhan. Kita ini banyak biasa, terus manusia itu banyak sekali biasa, nggak karu-karuan biasa. Waktu kita bias terus kita ngomong nggak karu-karuan, orang dengar kalimat-kalimat bias itu. Kalau nggak prejudis sebenarnya artinya juga bisa dua-dua. Prejudis itu bisa di dalam pengertian prejudis terlalu baik atau prejudis terlalu kritikal kan. Dua-duanya under prejudis. Gitu. Saya sudah seneng aja sama orang saya ngomong apapun dia, udahlah dia kita mesti maklum lah semua kesalahannya gitu ya. Karena sudah kadang seneng saya nggak ada teguran. Ya. Bagaimanapun kita bela habis-habisan, tapi kalau sudah nggak seneng saya naruh panci miring sedikit pun jadi dosa besar begitu. Karena kita sudah sebel banget sama orang itu. Apapun juga salah. Itu namanya prejudis ya, prejudis. Kita nggak dipanggil menjadi orang Kristen yang prejudis ya, tidak gitu. Dan ini saya prophetic office ya, ini kalau Luther kan bilang common priesthood of all believers, saya boleh tambahin common prophethood of all believers, common prophethood of all believers. Saudara semua adalah nabi, tanda kutip, bukan secara jabatan. Kalau di dalam reform teologi kan kita percaya nabi nggak ada lagi. Tapi secara fungsi, secara fungsi, common prophethood of all believers. Kita semua ini nabi. Tapi apa pengertiannya? Ya ini loh, jangan keluar kalimat yang nggak dari Tuhan. Jangan keluarkan kalimat yang nggak berasal daripada Tuhan. That is common prophethood of all believers. Yesus tidak menghakimi dari dirinya sendiri. Yesus tidak berbicara dari dirinya sendiri. Ini sudah diantisipasi kalau sudah lihat itu orang-orang seperti Elisha yang tadi cerita itu ya. Dia pun Elisha ini betul-betul true prophet saya. Dia tahu dia orang berdosa saya, sama seperti saudara dan saya, ngomongnya juga bisa ngawur, ngomongnya juga bisa ada bias, hatred, kebencian, enak, muak dan sebagainya, sama seperti saudara dan saya. Dia nggak lebih suci dalam hal ini. Tapi dia tahu yang membedakan perhaps Elisha dengan kita. Kita nggak tahu, dia tahu. Nah itu yang bedanya saya. Dia sadar kalau ada persoalan. Kita seringkali nggak sadar kalau ada persoalan. Dia sadar, dia peka. Maka dia panggil pemain kecapi. Setelah selesai main kecapi, betul saya. Elisha ngomong apa? Elisha ngomong, ya intinya saya, Tuhan akan menyelamatkan engkau. Gitu. Kamu nggak akan mati kelaparan. Itu nggak mungkin saya. Kalau dari Elisha ngomong kayak gini, lihat mukanya Yoram. Kalau saya joking sedikit ya. Ini kalau dari Elisha saya, mungkin dia akan bilang kayak gini. Sesungguhnya Tuhan akan memberkati engkau, hai Yehoshafat. Tetapi engkau Yoram, gitu ya, kira-kira gitu. Kalau dari ini dirinya Elisha sendiri gitu, karena sudah sebel sudah lihat ini Yoram ini musuh bebuyutan. Tapi Tuhan nggak mau bilang itu saya, bukan, nggak ada penghakiman tuh Yoram. Hari itu nggak ada. Maka Elisha taat ya, ini penyangkalan diri saya, taat memberikan kalimat berkat untuk dua-duanya saya, termasuk untuk Yoram yang dia sebel itu saya. Tapi dapat berkat Tuhan melalui mulut Elisha. True prophet saya, betul-betul true prophet. Lalu waktu kita melihat di dalam kehidupan Yesus ya, ini ya Yesus ya, Elisha nggak sempurna, Yesus sempurna saya, Yesus sempurna, nggak ada kalimat yang bukan berasal dari Bapa, nggak ada kalimat bias ya, nggak ada kalimat yang betul-betul attune ya, betul-betul segelombang gitu dengan yang dia terima dari Bapa. Penghakimanku adil sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Kehendak Bapa, kehendak Anak itu satu saya. Ini kalau boleh saya bicara sedikit sistematik teologi saya. Kita seringkali ini ya mendengar mungkin gambaran bahwa kehendak itu connected dengan pribadi kan ya.
kehendak, orang punya kehendak itu menyatakan kepribadiannya bahwa dia adalah pribadi yang utuh gitu. Itu salah, itu bukan ajaran Alkitab. Itu actually ajaran Yunani, bukan ajaran Alkitab. Kehendak itu bukan belongs to person, kehendak itu belongs to nature atau belongs to substance. Saudara boleh baca di dalam Reform Confession Catechism, termasuk di dalam hal ini kita agree dengan Roma Katolik, kita agree juga dengan Eastern Orthodox. Kehendak anak dan kehendak Bapa itu satu, bukan dua, tapi satu. Kehendak anak, kehendak Bapa, kehendak Roh Kudus ya. Tiga ini. Ini satu kehendak, bukan tiga kehendak. Kalau tiga kehendak itu tiga Allah berarti. Karena kehendak itu belongs to the property of nature atau substance, bukan to person. Bukan. Yesus punya dua kehendak. Nah, saudara jarang ya dengan kalimat ini mungkin ya. Yesus punya dua kehendak, ini berarti dua Yesus. Bukan, Yesus punya dua kehendak di dalam kehendak. Dia memiliki dua natures karena the will itu belongs to the property of nature, bukan to person. Yesus itu punya dua kehendak, kehendak manusia dan kehendak ilahi. Itu dua kehendak. Waktu dia di Taman Getsemani bergumul, itu dia bergumul di antara dua kehendak ini, kehendak manusia dan kehendak Allah. Pergumulannya ada di sana. Waktu di sini dikatakan, aku tidak menuruti kehendakku sendiri. Meaning kita mesti tafsir according to his human nature. According to his human nature. Yesus punya kehendaknya sendiri, betul. Yang gak harus sama dengan kehendak ilahi, memang lain kok itu. Kalkedon mengajarkan not to be confused, kehendak manusia dan kehendak ilahi itu bukan hal yang sama. Kita gak bisa taken for granted, ya pasti sama lah begitu kan ya. Ya memang di dalam diri Yesus selalu sinkron karena dia gak pernah berdosa ya. Yesus ini menjadi model di dalam Yesus kan kita punya mediator ya. Di dalamnya kita menemukan semua gitu. Waktu Yesus bergumul di Taman Getsemani itu kehendak manusia, kehendak ilahi. Tapi akhirnya kehendak manusia submit kepada kehendak ilahinya. Ini menggambarkan bagaimana kita seharusnya submit kepada kehendak ilahi. Kehendak Tritunggal itu di dalam kehidupan kita. Reflected di dalam ini ya. Oh perhaps bukan reflected. Kita yang reflection daripada ketaatan Yesus yang di dalam Taman Getsemani itu. Yesus punya kehendak sendiri karena dia berinkarnasi. Ada human will di sini, tapi dia mengatakan, aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Kalimat ini meaningful, kalau di-share kepada kita, manusia yang mau berusaha taat kepada kehendak Tuhan. Kalimat ini jadi nggak meaningful kalau misalnya dikatakan di dalam kekekalan, di dalam inter-trinitarian dialog atau apa begitu ya. Lah kehendaknya satu begitu. Nah kebiasaan poin ini kan ya. Kalau dikatakan di dalam intertrinitarian dialog sebelum Yesus berinkarnasi, jadi nggak meaningful kalimat ini. Aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia. Pertama istilah mengutus Yesus juga belum diutus begitu kan ya. Ini sudah satu hint bahwa nggak bisa dimengerti di dalam tafsiran intertrinitarian. Karena di dalam intertrinitarian itu kehendaknya cuma satu. Ya, ini meaningless kalau dibilang aku tidak menurut kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia. Lah cuma satu kehendaknya begitu. Tapi kalimat ini jadi meaningful waktu dimengerti ini Yesus berinkarnasi. Waktu Yesus berinkarnasi dia itu assume human nature ya di dalam dirinya sehingga dia punya human will, bukan jadi dua personalitas bukan dua pribadi. Kalau dua pribadi jadi Nestorian, salah itu. Dua natur ya, karena itu juga ada dua kehendak. Yesus punya kehendak manusia. Ini ajaran ortodoks Saudara jangan bingung ini. Saudara boleh cek itu Maximus the Confessor, one of the 7 ecumenical councils membahas tentang ini, meskipun orang Reform dan Lutheran terutama fokusnya kan kepada ini dua konsili saja gitu. Tapi sudah bisa pelajari di dalam ini ada historical track di sana. Gitu. Yesus tidak menuruti kehendaknya sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Dengan kalimat ini dia mengundang saudara dan saya juga untuk belajar seperti dirinya sendiri, tinggal di dalam Dia, pinjam istilah Yohanes 15, untuk juga tidak menuruti kehendak kita sendiri. Kita jelas punya human will kan tapi kemudian kita belajar taat kepada kehendak ilahi. Seringkali kan memang accusation kayak begini ya, Tuhan itu bagaimana sih? Satu sisi dia kata mau
menghendaki semua orang diselamatkan, begitu kan ya. Free offer of grace. Tapi dia memilih, kan ada tension kan di sini kan ya. Menghendaki semua orang diselamatkan. Dia memilih sebagian orang, kan tension di sini. Terus di dalam sistematik teologi reform kita menjelaskan, ya ini yang pertama adalah God's revealed will, kehendak Allah yang umum yang dinyatakan. Yang kedua itu adalah kehendak kedaulatan Allah. Kita bikin ini diferensiasi. Karena Alkitab memang mengajarkan seperti itu ya. Yudas waktu berdosa menjual Yesus itu jelas melawan kehendak Allah, dalam kurung God's revealed will. Tapi di sisi yang lain juga menggenapkan kehendak Allah, dalam kurung God's sovereign will. Jadi bagaimana pelanggaran Yudas bisa kayak sekaligus itu ya, menaati dan melanggar kehendak Tuhan. Berarti Tuhan ini punya dua kehendak yang bertentangan. Ada God's revealed will yang gak selalu cocok dengan God's sovereign will ya. Auschwitz ya, kamp konsentrasi itu according to God's sovereign will, tapi against God's revealed will. Kan tensional kayak begini, gimana kita menyelesaikannya? Selama kita berada dalam dunia, selama kita masih ada di dalam dunia yang berdosa ini, akan tensional. Problemnya itu di sini, bukan di sana. Nanti kalau kita di sorga ya, God's revealed will itu nggak ada pertentangan sama sekali dengan God's sovereign will. Apa yang terjadi di sana itu betul-betul purely God's sovereign will, and purely juga semuanya sepenuhnya holy God's revealed will. Nggak ada orang berdosa di sorga. Berarti, nah poinnya ini bukan sesuatu yang diselesaikan secara filosofis, bukan gitu. Problemnya itu karena dosa, sebetulnya dosa itulah yang bikin kehendak Tuhan ini seperti terlihat dari bawah itu terkoyak akhirnya gitu. Ini Tuhan ini si sovereign atau bagaimana ya? Maaf ya kalimat ini ya, ini kalimat retorik ya, jangan ditanggepin secara positif gitu. Tuhan kan pasti nggak si sovereign. Tapi kenapa tuh kehendaknya kok bisa bertentangan? Persoalannya ada pada kita, persoalannya ada pada kita. Persoalannya ada pada perspektif dunia kita yang berdosa. Kalau nggak ada dosa, nggak ada pertentangan itu nggak ada. Jadi ini bukan sesuatu yang harus kita selesaikan dengan filosofis, bagaimana rumit caranya sampai sinkron begitu ya, sampai bisa diintegrasikan, useless and meaningless. Tapi diselesaikan dengan ketaatan, diselesaikan dengan ketaatan. Taat saja. Kalau kita taat, nggak ada itu benturan God's sovereign will dan God's revealed will itu nggak ada. Kenapa ada benturan? Karena kita nggak taat kan, makanya jadi ada benturan. Kalau kita taat ya, seperti Yesus taat ya, kehendakku ya, aku tidak melakukan kehendakku sendiri, tapi kita melakukan kehendak Bapa, dan kita nggak ada problem dengan God's revealed will versus God's sovereign will, nggak ada problem, nggak ada. Karena waktu saya taat, yang terjadi itu God's sovereign will. Waktu saya taat, saya juga according to God's revealed will, nggak ada persoalan. Sinkron, sinkron. Yang merusak itu dosa kita. Ya bagaimana ya, tapi ini juga gambaran yang realistis kan ya, karena kita memang ada di dalam fallen world dan kehidupan kita memang masih berdosa. Sehingga ada perspektif ini tanda kutip ya, keterkoyaan kehendak Allah selama kita masih berada di dalam dunia. Makanya taatlah gitu. Waktu kita taat kita lebih mengerti apa itu artinya God's simplicity itu maksudnya apa sih. Kalau gini kan gambarannya kayak dua gini kan seperti kayak aduh kompleks banget deh, rumit gitu kan ya. Tapi waktu kita taat ya, kita masuk di dalam the idea of the simplicity of God. Tuhan itu simple, itu satu. Waktu kita taat ya, gak perlu rumit gitu ya. Ada ini yang bukan ini dan ini bukan ini, in paradoxical tension dan sebagainya. Rumit gitu kan ya. Taat saja taat. Waktu taat kita mengerti apa artinya God being simple itu apa maksudnya gitu. Satu Tuhan ya, yang gak terkoyakkan itu. Demikian Yesus waktu kita membaca ya, dia tidak menuruti kehendaknya sendiri, melainkan kehendak Bapa yang mengutusnya. 31 tadi kita sudah bahas. Yesus tidak bersaksi tentang dirinya sendiri ya, karena kesaksian tentang diri sendiri itu kesaksian yang tidak benar ya. Ini against narcissistic personality disorder ya, yang sangat marak sekarang. Orang terus bicara tentang dirinya sendiri gitu. Narcissistic personality disorder. Yesus itu waras ya, betul-betul waras. Dia nggak ada disorder, narcissistic nggak ada gitu. Karena dia tidak berbicara tentang dirinya sendiri.
ada yang lain yang bersaksi tentang Dia. Yang lain, dan aku tahu bahwa kesaksian yang diberikannya tentang aku adalah benar, Bapa. Kesaksian banyak, mungkin kita lanjutkan di dalam pembahasan minggu yang akan datang ya. Kita akan melihat bahwa ada banyak saksi. Ini seperti kayak mengulang cerita yang kita sudah mulai dari pasal 1 ya, pasal 2 itu kesaksian Yohanes Pembaptis, murid-murid yang pertama. Bahkan di sini yang pertama dikatakan kesaksian Bapa ya. Bapa adalah yang pertama ya, yang menyaksikan. Saudara jangan lupa ya kalimat yang terutama ditekankan di dalam Injil sinoptik. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Ini affirmation dari Bapa ya, kesaksian Bapa tentang sang anak. Kiranya Tuhan memberkati kita, kiranya Tuhan menyempurnakan kehidupan kita untuk lebih menyerupai Tuhan kita. Mari kita masuk di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur untuk berkat Tuhan yang kami bisa belajar, kami bisa mendengar apa yang Tuhan katakan di dalam firman-Mu. Kami rindu Tuhan supaya kami bisa menghidupi juga kehidupan yang ada pada Tuhan, karena memang kami diselamatkan untuk ini, supaya kami bisa tinggal di dalam Engkau, supaya kami juga boleh berbagian, berpartisipasi di dalam kodrat ilahi seperti yang ada pada Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau share, Engkau membagi ini kepada kami semua orang-orang yang sangat berdosa, yang tidak layak di hadapan Tuhan, tapi yang Engkau undang untuk duduk semeja, masuk di dalam persekutuan dengan Engkau sendiri. Kami bersyukur Tuhan untuk hari ini, kami juga ingin merayakannya, bukan merayakan kesalehan kami, bukan merayakan kelayakan kami, tapi kami mau merayakan kebaikan Tuhan, pengampunan Tuhan, compassion, belas kasihan yang ada pada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kiranya Engkau mempersiapkan hati kami. Demi Yesus Kristus kami berdoa. Amin.